Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Fatia Nasya dan pada hari ini saya berkesempatan menjadi moderator pada kegiatan presentasi kelompok 4 hari ini, di mana kami memutuskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dari chapter 7 hingga chapter 9. Dan dalam diskusi ini, kami membagi para anggota untuk menjadi koordinator setiap chapternya. Dan untuk chapter 7 sebagai materi pertama, ada Elena dan Arshifa sebagai koordinatornya. Dan pada chapter 8, ada Sulaiman, Grace, dan Nabila sebagai koordinatornya, dan di materi terakhir yaitu chapter 9 ada saya sendiri dan beserta teman saya Riza dan Jordan sebagai koordinatornya. Dan untuk materi pertama yaitu chapter 7 diharapkan untuk para koordinator untuk mendiskusikan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kepada Aska. Di sini saya akan menjelaskan untuk chapter yang pertama yaitu chapter 7. Di chapter 71 yaitu tentang konsumen. Jadi di sini surplus konsumen adalah jumlah yang ingin dibayar oleh konsumen untuk sebuah barang dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan untuk barang tersebut. Selanjutnya untuk 71A yaitu kerelaan untuk membayar. Jadi kerelaan untuk membayar itu adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh seorang pembeli untuk sebuah barang. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kurva permintaan untuk mengukus konsumen. Jadi misalnya saja kita ingin membeli es krim, lalu kita bersedia membayar dengan harga 10.000. Namun kita mendapat es krim itu dengan harga 5.000. Nah, di sini maka kita mendapat kelebihan harga sebesar 5.000 yang disebut dengan surplus yang dapat dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya yaitu bagaimana harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen. Jadi di sini karena pembeli ingin bayar lebih sedikit untuk barang mereka, harga yang lebih rendah membuat pembeli menjadi lebih senang. Selanjutnya, apa yang diukur oleh surplus konsumen? Jadi yang diukur oleh surplus konsumen itu adalah gimana kesediaan untuk membayar, bukan ukuran harga yang baik dari untuk pembeli, dan surplus konsumen bukanlah ukuran yang baik untuk kesejahteraan ekonomi. Jadi surplus konsumen ini dapat dihitung dengan mencari luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga. Untuk rumusnya yaitu harga barang maksimum permintaan dikurangi oleh harga barang dikali dengan banyaknya barang dan dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk subchapter 72 yaitu mengenai surplus produsen, yaitu adalah harga yang dibayarkan kepada penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Yang selanjutnya 72A yaitu biaya dan kesediaan untuk menjual. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat lemari. Kita datang ke tukang yang membuat lemari. Di situ ada misalnya saja ada Andi dan Budi. Andi bersedia untuk membuat lemari tersebut dengan harga yang lebih rendah, sedangkan Budi tidak. Nah, karena Andi bersedia, maka penawaran tersebut berhenti kepada Andi dan Andi menerima surplus produsen. Untuk yang chapter selanjutnya, saya serahkan kepada Eleanor. Terima kasih Arshifa. Kemudian saya akan mengambil alih dari sini. Saya akan menjelaskan dari 72B menggunakan kurva pasokan untuk mengukur surplus produsen. Jika tinggi kurva supply mengukur biaya penjualnya, dan perbedaan antara harga dan biaya produksi adalah kelebihan dari produksi dari produsen. Jadi total harga adalah jumlah surplus produsen dan dari semua penjual. Kemudian bagaimana harga yang lebih tinggi mempengaruhi surplus produsen. Misalnya, jika biaya marginal perusahaan sama dengan Rp10.000 per unit dan harga pasar sebesar Rp12.000, maka produsen memperoleh surplus senilai Rp2.000. Nah, dalam ekonomi, ini adalah bagian dari surplus produsen. Penurunan harga jual juga akan menyebabkan surplus produsen menurun. Nah, sebaliknya kalau misalnya kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Kemudian ada efisiensi pasar. Ini adalah surplus konsumen dan surplus produsen adalah alat dasar yang para ekonom gunakan untuk mempelajari kesejahteraan pembeli dan penjual di pasar. Kemudian 73A, perencanaan sosial yang baik. Para perencana harus memutuskan bagaimana mengukur kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat. Nah, salah satu ukuran yang memungkinkan adalah jumlah konsumen dan surplus produsen, yang kita sebut surplus total. Nah, di rumusnya,
Surplus konsumen sama dengan nilai surplus konsumen untuk pembeli dikurangi jumlah yang dibayar oleh pembeli. Kemudian surplus produsen, rumusnya value to buyers dikurangi cost to sellers. Nah, total surplus di pasar adalah nilai total bagi pembeli barang yang diukur oleh kesediaan mereka untuk membayar dan dikurangi biaya total untuk penjual. Kemudian ada mengevaluasi keseimbangan pasar. Nah, surplus konsumen dan produsen ketika pasar mencapai keseimbangan supply. Surplus konsumen sama dengan area di atas harga dan di bawah kurva permintaan. Dan surplus produsen sama dengan daerah di bawah harga dan di atas kurva pasokan. Oleh karena itu, total area antara pasokan dan permintaan kelimbahan sampai dengan titik equilibrium. Kemudian, di bawah tingkat equilibrium seperti Q, nilai bagi pembeli marginal melebihi biaya bagi penjual marginal. Akibatnya menambah jumlah yang dihasilkan dari konsumsi akan menimbulkan surplus total. Ini akan terus terjadi sampai kuantitas mencapai tingkat equilibrium. Dengan kata lain, hasil keseimbangan merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, misalnya ada case tadi, haruskah ada pasar organ? Implikasinya dari pasar tersebut adalah pasar seperti itu akan mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien, tetapi kritik terhadap rencana ini akan mengkhawatirkan keadilan. Menurut para ahli ekonom, pasar untuk organ akan menguntungkan orang kaya dengan mengorbankan orang-orang miskin karena organ akan dialokasikan kepada orang yang paling bersedia untuk dan mampu membayar. Kemudian ada kesimpulan dari efisiensi pasar dan kegagalan pasar. Yang pertama, alasan pasar menjadi efisien yaitu yang A, investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, investor bereaksi dengan menggunakan info yang secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya. Kemudian bentuk efisiensi pasar ada dua. Yang pertama, efisiensi pasar dari sudut informasi atau informationally efficient market. Yang kedua ada efisiensi pasar dari sudut keputusan atau decisionally efficient market. Kemudian kegagalan pasar atau market failures ada dua. Yang pertama ketimpangan pasar dan barang publik atau public goods. Ketimpangan pasar yang pertama adalah monopoli atau penjual tunggal, yang kedua ada monopsoni atau pembeli tunggal, yang ketiga ada oligopoli atau penjualnya yang sedikit, dan oligopsoni yang pembelinya sedikit. Nah, barang publik ada apa aja? Misalnya yang pertama, apakah barang publik itu bersaing atau tidak, yang kedua dapat dikecualikan atau tidak, dan apakah barang publik itu jenuh atau tidak. Simpulannya, tugas pemerintah adalah untuk memenuhi atau mengatur ketersediaan barang publik. Demikian dari saya, itulah chapter 7. Ya, begitulah hasil diskusi dari kelompok kami untuk chapter 7 dan selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas hasil diskusi dari chapter 8. Chapter 8 ini membahas tentang aplikasi biaya pajak. Yang pertama, kerugian bobot mati pajak. Pajak menempatkan irisan antara harga yang dibayar oleh pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Hal ini berarti pajak yang diberlakukan terhadap suatu barang pada akhirnya akan memunculkan ukuran pasar barang tersebut. Kemudian bagaimana pajak mempengaruhi pelaku pasar? Bagaimana pajak mempengaruhi pembeli, penjual, dan pemerintah harus diperhitungkan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari pajak yang dikenakan terhadap suatu barang. Kemudian ukuran kesejahteraan ekonomi. Di sini ada dua poin. Yang pertama adalah surplus konsumen, yaitu manfaat yang diperoleh oleh pembeli. Nah, surplus konsumen ini memiliki rumus yaitu jumlah yang bersedia dibayar dikurang jumlah yang dibayar. Kemudian ada surplus produsen, yaitu manfaat yang diterima oleh penjual. Ini juga ada rumusnya yaitu jumlah yang diterima dikurang biaya produksi. Kemudian ada total pajak yang diterima oleh pemerintah. Total pajak yang diterima oleh pemerintah ini juga punya rumus sendiri yaitu T dikali Q. Dengan T adalah ukuran pajak dan Q adalah kuantitas barang yang terjual. Kemudian selanjutnya ada kesejahteraan tanpa pajak. Jika tidak ada pajak atau misalnya tidak ada pajak, maka total surplus yakni surplus penjual atau surplus produsen ditambah surplus konsumen. Sedangkan pajak pendapatan senilai 0. Berbeda jika ada pajak, maka rumus dari total surplusnya adalah surplus penjual ditambah surplus pembeli ditambah pajak pendapatan. Kemudian
ada perubahan kesejahteraan. Setelah diberlakukan pajak, surplus penjual dan surplus pembeli akan bernilai negatif, sedangkan pajak pendapatan akan bernilai positif. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai kerugian bobot mati dan keuntungan dari perdagangan. Misalnya, Ana membayar Ani untuk mengerjakan tugas kimianya sebesar Rp100.000 per tugas. Menurut Ana, nilai yang bagus di pelajaran kimia itu adalah senilai Rp120.000. Sedangkan waktu yang digunakan Ani untuk mengerjakan satu tugas kimia itu senilai dengan Rp80.000. Jadi, Ana dan Ani sama-sama surplus Rp20.000. Jadi total surplusnya Rp40.000. Begitu dikenakan pajak sebesar Rp50.000, surplus justru bernilai negatif. Hal ini pada akhirnya membuat perdagangan dibatalkan sebab keuntungan dari perdagangan lebih kecil daripada pajak yang dikenakan. Nah, surplus yang hilang karena pajak menghambat perdagangan yang awalnya saling menguntungkan ini disebut dengan kerugian bobot mati pajak. The determinants of the deadweight loss. Jadi, faktor penentu deadweight loss dari pajak itu ditentukan dari elastisitas harga pasokan dan permintaan yang diukur seberapa banyak jumlah supply dan kuantitas yang diperlukan untuk menanggapi perubahan harga. Dari panel A, kurva pasokan relatif tidak elastis karena jumlah yang merespon hanya sedikit terhadap perubahan harga. Di panel B, kurva pasokan relatif elastis karena jumlah yang merespon menanggapi perubahan harga. Nah, dari kedua kurva, bisa dilihat jika bobot mati itu lebih besar ketika kurva relatif elastis. Oke, di panel C, kurva permintaan relatif elastis dan penurunan deadweight loss sangat kecil. Lalu di panel D, kurva permintaan lebih elastis dan penurunan bobot mati dari pajak lebih besar. Pajak menyebabkan deadweight loss karena mendorong penjual dan pembeli untuk mengubah perilaku mereka. Jika pajak naik harga, pembeli akan mengurangi konsumsi. Dan di saat yang sama, pajak juga mengurangi harga yang diterima oleh penjual. Jadi, semakin banyak elastisitas pasokan dan permintaan, semakin besar pula pengurangan beban pajak. Oke, case tadi dari debat deadweight loss. Terdapat dua pandangan yang berbeda menurut para ekonom terkait elastisitas pasokan tenaga kerja. Pendapat ekonom yang pertama, yaitu pajak tenaga kerja tidak mendistorsi hasil pasar, sehingga pasokan tenaga kerja tidak elastis, di mana kebanyakan orang bekerja seharian itu tidak bergantung terhadap upahnya. Dan hal ini mungkin berlaku bagi pekerja yang berusia produktif dan yang merupakan tulang punggung keluarga. Untuk pendapat ekonom yang kedua, pajak tenaga kerja mendistorsi hasil pasar, lalu tenaga kerja lebih elastis. Pendapat kedua ini mengakui pendapat dari ekonom pertama. Akan tetapi, para ekonom pendapat kedua yakin bahwa ada banyak kelompok lain yang akan menanggapi insentif. Contoh kelompoknya yaitu kelompok pertama, pekerja yang menyesuaikan jam kerja. Misalnya kerja lembur, agar upah yang diterima lebih tinggi. Lalu kelompok yang kedua adalah keluarga yang memiliki penghasilan kedua, misal ibu rumah tangga, dengan membandingkan hasil jika dia di rumah dengan dia bekerja. Yang ketiga, banyak lansia yang dapat memilih kapan mereka pensiun. Keputusan sebagian tergantung pada gajinya. Lalu kelompok yang keempat yang bekerja dalam kegiatan ekonomi ilegal. Hal ini mereka membandingkan dengan hasil upah yang mereka peroleh ketika melanggar hukum dengan upah yang mereka hasilkan secara hukum. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan chapter 8 poin ketiga, yaitu kerugian bobot mati dan penerimaan pajak sebagai pajak bervariasi. Pertama yaitu deadweight loss, ya, atau kerugian bobot mati adalah hilangnya efisiensi bagi konsumen atau produsen karena efisiensi alokasi sumber daya tidak tercapai, yaitu jumlah surplus konsumen dan surplus produsen yang hilang dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Karena konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk suatu produk dibandingkan dengan biaya memproduksi barang tersebut, maka pasar tidak akan bekerja secara efisien. Di contoh kerugian bobot mati yaitu ada kontrol harga,
Dan yang kedua adalah pajak. Kontrol harga itu memiliki dua bagian, yaitu price floor, yaitu pemerintahan menetapkan harga minimum untuk barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk membantu produsen atau pemasok dengan menjaga harga agar tidak jatuh terlalu rendah. Contoh price floor adalah upah minimum. Yang kedua itu price ceiling, yaitu pemerintah menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa. Pemerintah melarang produsen untuk menjual pada harga yang lebih tinggi. Tujuan price ceiling adalah untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat membuat barang sangat mahal. Dampak kerugian bobot mati, yaitu matinya terhadap perekonomian pada negara. Dan pajak itu memiliki dua bagian, yaitu tax on buyer dan tax on selling. Dan lanjut ke chapter 8, poin keempat yaitu kesimpulan. Dapat kita lihat di sini telah melihat banyak bahwa ketika pemerintah memaksakan pajak pada pembeli atau penjual yang baik, pajak mahal bagi peserta pasar bukan hanya karena pajak menyalurkan sumber daya dari para peserta kepada pemerintah, tetapi juga karena mengubah insentif dan hasil pasar. Sekian chapter 8 dari saya. Oke, ya begitulah hasil diskusi kami untuk chapter 8 dan selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu chapter 9 di mana saya akan memulai untuk pembahasan materi chapter 9 ini. Oke, chapter 9 dengan judul pasar internasional atau perdagangan internasional. Yang pertama adalah faktor penentu pasar. Nah, di sub materi yang ke-91A, yaitu keseimbangan tanpa perdagangan, adalah keseimbangan tanpa perdagangan internasional, di mana ketika suatu negara, seperti yang kita baca dalam modul acuan kita, yaitu di mana menggunakan negara imajiner, karena pada dasarnya di dunia nyata tidak ada negara yang tidak melakukan perdagangan internasional. Oke, jadi kita akan menggunakan negara imajiner ini sebagai bahan acuan kita. Oke, di situ dinyatakan adalah negara Islandia adalah negara yang tidak mengizinkan adanya kegiatan ekspor ataupun impor. Jadi, apapun perdagangan yang dilakukan hanya dilakukan di kawasan domestik saja. Dan dengan adanya perdagangan domestik tanpa perdagangan internasional, ini dapat membantu menyeimbangkan kurva permintaan suatu negara di mana penjual atau produsen hanya menjual produk untuk memenuhi permintaan domestik saja. Dan selanjutnya di poin 91B adalah harga dunia dan keunggulan komparatif. Oke, setelah misalkan negara Islandia tadi diizinkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor, maka hal pertama yang dilihat untuk menentukan negara Islandia akan menjadi negara ekspor atau impor adalah harga produksi suatu barang, di mana ketika harga produksi domestiknya rendah dibandingkan harga dunia, negara tersebut akan menjadi negara eksportir. Lalu sebaliknya, jika harga produksi domestik suatu barang relatif tinggi dibandingkan harga dunia, maka tersebut akan memilih untuk mengimpor barang lebih banyak dan negara tersebut akan menjadi negara importir. Dan selain itu, perbandingan ini juga dapat menentukan keunggulan ekspor atau impor negara itu sendiri. Dan selanjutnya adalah 92, yaitu keuntungan dari kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya adalah jika perdagangan internasional dibuka, maka harga domestik akan naik menyeimbangkan harga dunia. Dan hal ini akan menguntungkan para produsen dari negara tersebut, dan konsumen mau tidak mau harus mengikuti harga dunia tersebut. Jika barang yang diproduksi oleh produsen melebihi kuantitas permintaan yang diminta, produsen dapat menjualnya ke luar negeri atau mengekspor barang tersebut. Dan hal ini dapat menguntungkan produsen. Walaupun mengalami perbedaan antara kuantitas permintaan dengan barang yang ditawarkan, hal ini akan tetap seimbang karena adanya kegiatan ekspor tadi. Lalu siapa yang akan dirugikan jika dari kegiatan ekspor ini? Tentu saja jawabannya adalah konsumen domestik, karena mau tidak mau mereka harus mengikuti harga barang yang telah mengikuti harga dunia. Lalu sebenarnya jika kegiatan ekspor berjalan dengan baik, ini akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara karena tingkat pendapatan yang naik dari hasil perdagangan lintas dunia tersebut.
Lalu yang kedua adalah keuntungan dan kerugian negara importir adalah meskipun situasinya berbeda, ketika perdagangan internasional dibuka, harga domestik harus mengikuti harga dunia. Namun, kondisi ini dibalik, di mana kuantitas permintaan yang diminta oleh konsumen lebih banyak dari kuantitas penawaran yang dari produsen domestik. Dengan begitu, konsumen akan mulai membeli barang dari luar untuk memenuhi kuantitas permintaan yang belum terpenuhi. Jika produsen tetap tidak dapat memenuhi kualitas permintaan, konsumen akan mulai banyak memenuhi kebutuhannya melalui pasar luar atau melakukan impor, dan hal ini akan meningkatkan kegiatan impor negara. Jika impor negara terus meningkat, maka kesejahteraan konsumen akan terpenuhi karena kuantitas permintaan yang tidak terpenuhi dari pasar domestik akan terpenuhi oleh pasar luar negeri, dan produsen akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, kesimpulan dari setengah bagian chapter ini adalah salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah perdagangan. Mampu membuat orang menjadi lebih baik, bisa dikatakan benar, baik untung ataupun rugi, dan maupun menjadi importer ataupun eksporter. Dari negara yang ekspornya bagus, kita bisa belajar bagaimana cara memproduksi sesuatu dengan kualitas yang lebih baik dan kualitas yang cukup atau bahkan lebih, serta dengan harga yang terjangkau bagi para pembeli di luar pasar domestik. Dan dari negara importir, kita juga dapat belajar bahwa jika pasar domestik tidak dapat memenuhi kuantitas permintaan, berusahalah untuk melihat keluar dan berupayalah untuk memenuhi kuantitas permintaan dari pasar internasional yang ada. Dan untuk subchapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah poin 92C, efek dari tarif. Efek dari tarif terhadap suatu produk akan menyebabkan berubahnya harga produk, karena tarif berpengaruh terhadap pasar domestik. Dengan mengurangi jumlah impor dan menaikkan pasar domestik, maka akan terjadi equilibrium. Selanjutnya adalah poin 92D, pelajaran untuk kebijakan perdagangan. Saya akan mengambil contoh sebuah tarif barang kain dari negara India. Harga yang lebih tinggi akan mengurangi jumlah konsumsi kain yang ada di India dan meningkatkan jumlah tekstil yang dihasilkan oleh India. Oleh karena itu, India akan menjadi eksportir kain. Hal ini terjadi karena India memiliki keunggulan perbandingan dalam memproduksi kain. Harga yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah tekstil yang dihasilkan oleh India. Selanjutnya adalah poin 92E, manfaat lain perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat lain dari perdagangan internasional, yaitu pertama, meningkatkan variasi barang. Barang yang diproduksi di negara yang berbeda tidak persis sama. Yang kedua adalah biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi. Yang ketiga adalah peningkatan kompetisi. Keempat adalah peningkatan produktivitas. Kelima adalah peningkatan aliran ide. Selanjutnya adalah 93, argumen untuk membatasi perdagangan. 93A, argumen pekerjaan. Para penentang perdagangan bebas sering berargumen bahwa perdagangan dengan negara lain dapat menghancurkan pekerjaan mereka. Seperti contoh, perdagangan bebas kain akan menyebabkan harga kain jatuh dan mengurangi jumlah kain yang diproduksi di India dan menyebabkan berkurangnya pekerjaan industri kain di India dan para pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Namun, perdagangan bebas menciptakan pekerjaan dan pada saat yang sama akan menghancurkan mereka juga. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jordan. Oke, terima kasih Riza sebelumnya. Selanjutnya itu 93B, argumen keamanan nasional. Apabila industri dagang terancam oleh persaingan luar negeri, maka penentang perdagangan bebas akan maju untuk menyuarakan pendapat bahwa sangatlah penting industri tersebut bagi keamanan nasional. Karena hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan negara pada negara-negara asing sebagai pemasok perdagangan bebas. Dan apabila pesanan barang membludak di waktu yang sama, hal tersebut akan sangat mengganggu persediaan barang yang mungkin akan menimbulkan keterlambatan produksi. Menurut para ekonom, perlindungan untuk industri utama apabila dapat kekhawatiran yang sah atas keamanan nasional sangatlah bagus. Namun dikhawatirkan juga para produsen memanfaatkan kesempatan untuk meraup untung dengan biaya konsumen di argumen ini. Selanjutnya yaitu
kita diharapkan untuk waspada apabila argumen keamanan nasional dibuat oleh perwakilan industri daripada lembaga keamanan, karena perusahaan memiliki insentif untuk membesarkan citranya dalam pertahanan negara agar dapat perlindungan dari persaingan luar negeri. Selanjutnya yaitu 93C, The Invent Industry Argument atau argumen industri bebas. Industri baru biasanya akan memperdebatkan atas pembatasan sementara untuk membantu mereka memulai. Setelah masa proteksi, industri-industri ini dinilai telah siap dan mampu bersaing dengan perusahaan asing. Selain itu, industri yang lebih tua terkadang meminta perlindungan sementara agar dibantu dalam penyesuaian dengan suasana atau kondisi baru. Namun, para ekonom sering sekali skeptis karena sulit diterapkannya praktek ini dalam argumen invent industry. Pemerintah menentukan industri yang akan menguntungkan di akhir melebihi biaya perlindungan konsumen untuk menerapkan perlindungan yang sukses. Namun memilihnya sangatlah susah, karena politik akan memberikan perlindungan bagi industri yang memiliki pengaruh besar kepada mereka. Dengan dilindunginya industri oleh politik dari persaingan asing, kebijakan sementara akan sulit hilang. Pada dasarnya, perusahaan baru tidak perlu perlindungan untuk tumbuh. Dalam sejarah perusahaan pemula sering rugi sementara dan berhasil dalam jangka waktu yang walau tanpa perlindungan dari persaingan. Selanjutnya yaitu 93D, The Unfair Competition Argument atau argumen persaingan tidak adil. Umumnya adalah semua negara menginginkan perdagangan bebas apabila bermain atau menggunakan aturan yang sama. Karena apabila perusahaan negara lain tunduk pada hukum dan peraturan yang berbeda, maka tidak adil untuk bersaing di pasar internasional. Selanjutnya yaitu 93E, The Protection as a Bargain Chip Argument atau argumen pelindungan sebagai tawar-menawar. Argumen lain dalam pembatasan perdagangan yaitu strategi tawar-menawar. Pembuat kebijakan berpendapat bahwa pembatasan perdagangan dapat berguna ketika tawar-menawar dengan mitra dagang. Pembatasan perdagangan yang dilakukan pemerintah asing dapat dihapus dengan ancaman pembatasan perdagangan. Strategi menawar ini bisa saja berhasil dan gagal. Apabila gagal, maka negara berhadapan dengan dua pilihan yang sangat buruk, yaitu yang pertama berkurangnya kesejahteraan ekonomi negara dan yang kedua adalah hilangnya citra atau kehormatan negara dalam urusan internasional. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu perdagangan bebas ini sangat menguntungkan bagi dunia. Sebagai contoh yaitu Amerika Serikat sebagai negara bagian Amerika Serikat memiliki hasil produksi yang berbeda-beda. Demikianlah perdagangan batas antar negara bagian standar hidup yang tinggi tidak akan mereka nikmati apabila mereka hanya mengonsumsi barang jasa sendiri. Atau dengan kata lain, kebutuhan mereka yang lain bisa terpenuhi jika tampaknya perdagangan bebas. Sekian dari saya kembalikan kepada Aska. Ya, segitulah hasil diskusi kami dari chapter 7 sampai 9. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mencantumkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok 4, saya Aska Fatia Nasya sebagai moderator meminta maaf kepada teman-teman dan Mas dosen jika ada kesalahan yang kami perbuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.